Jadi topik kali ini adalah spontanitas menjalani hidup. Nah, sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya, pada saat kita lahir, kita diprogram atau diajarkan sama orang tua, lingkungan, sekolahan, teman-teman, agama, semua ngajarin kita tentang yang namanya kebenaran. Jadi kita dari kecil sampai sekarang itu menilai sesuatu benar atau salah berdasarkan program yang diberikan sama lingkungan, masyarakat, sekolah, agama, orang tua, teman-teman, lingkungan dari kecil. Nah, jadi kita punya gambaran ini yang benar, ini yang salah. Sayangnya, program yang diberikan itu bukanlah kebenaran, itu adalah program. Ya, makanya ada dua orang dari latar belakang berbeda. Mereka melihat yang ini yang benar, ini yang salah. Satunya bisa melihat kebalikannya. Benar nggak? Kita nggak mungkin setuju dengan satu hal, semuanya setuju itu benar. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Ya, makanya ada orang suka debat karena satu mikir ini benar, satu mikir ini salah. Sekarang, kalau kita tahu bahwa kebenaran itu adalah program, kebenaran yang sebenar-benarnya itu apa? Ya, kebenaran yang sebenar-benarnya itu, siap yang pahit-pahitnya nih. Kebenaran yang sebenar-benarnya, yang rata untuk semua umat manusia itu tidak ada. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua netral. Yang ada, yang menentukan benar atau salah hanya sudut pandang. Jadi kalau saya misalnya ciuman sama cewek di tengah jalan, itu netral kan? Ciuman aja sama cewek di tengah jalan misalnya. Tapi ada orang yang lihat itu salah dengan 1000 macam alasannya, dan ada juga yang lihat itu benar dengan 1000 macam alasannya. Kan begitu. Jadi kebenaran itu adalah persepsi masing-masing orang. Nah, sekarang kalau kebenaran adalah persepsi masing-masing orang, ya, tidak ada kebenaran yang absolut. Akan lebih baik bagi kita untuk tidak memaksakan kebenaran kita, karena kebenaran kita belum tentu kebenaran dia. Betul nggak? Dengan memaksakan kebenaran, justru kita jadi tidak benar. Yang harus dilakukan adalah menghargai kebenaran orang lain, walaupun beda, walaupun bagi kita dia salah, tapi bagi dia benar. Jadi akan lebih bagus jika kita menghargai kebenaran orang lain dibandingkan kita memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Sekarang, kalau untuk menjalani hidup, mana yang benar, mana yang salah? Biasanya kita langsung diprogram. Oh, kalau lo mau sukses harus kerja keras. Betul nggak? Kan gitu. Kalau mau sukses harus berjuang. Benar nggak sih? Kalau mau sukses harus kerja keras? Enggak bro, aku kerja keras nggak sukses bro. Giliran santai-santai, tidur-tiduran malah sukses. Pernah lihat orang yang bekerja keras tapi seperti lari di tempat? Dan pernah lihat orang yang kayaknya santai-santai tapi hoki terus? Ya, benar nggak? Ya, jadi semua yang diberikan kepada kita itu hanya program. Program ini membuat kita buta untuk melihat mana yang benar. Nah, by the way, seperti ini cara program bekerja. Kalau kita diberikan program atau dogma atau pelajaran, itu jadi yang namanya keyakinan. Pada saat kita yakin sama sesuatu,
kita akan bela mati-matian apa yang kita yakini itu. Ya, kita akan bela mati-matian apa yang kita yakini. Giliran ada orang lain bilang sebaliknya, apa yang terjadi? Perang kan? Betul nggak? Ya kan? Gak usah jauh-jauh deh pemilihan presiden. Lu pilih siapa bro? Jokowi, lu Prabowo. Ya udah kita perang aja, nggak asik lu kan gitu. Jadi seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang misalnya kan kita tahu yang terpilih Jokowi. Nah, yang yakin sama Prabowo jadi presiden, udah lihat kenyataannya bahwa yang menang Jokowi, tapi dia masih belum mau ngelepasin keyakinannya kan? Dia masih tetap ngotot gitu. Jelas ya? Jadi kebenaran itu relatif dan berubah-ubah. Jangan sampai kita punya persepsi kebenaran, kita ngotot pertahanin, kita malah jadi bego. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah lebih terbuka pikiran, open minded untuk dengar. Paling nggak dengar lah, nggak usah terima dulu. Misalnya ada sesuatu yang tidak kita setuju langsung terima, enggak. Paling nggak buka kuping dulu dengar. Sudah kita dengar, pikir, baru ambil kesimpulan. Jangan, wah lu beda bro, udah lu sana lu, musuh lu sama gue, nggak asik ah. Lu gak kayak dulu lagi. Jangan begitu. Buka dulu kuping, dengar, pikir, baru ambil kesimpulan. Karena ingat, kebenaran itu berubah-ubah. Ya. Sesuatu yang selalu stabil begitu aja, kemungkinan tidak benar. Oke, sekarang yang akan saya bagi sama teman-teman adalah kebenaran saya. Gak mesti teman-teman terima, mesti setuju, mesti percaya. Tapi coba dengar aja tuh. Ya. Teman-teman mau bilang saya bullshit silakan. Mau bilang saya bohong, mustahil, terlalu aneh silakan. Saya di sini bukan mau ngeyakinin siapa-siapa. Saya di sini cuma berbagi aja. Ngasih masukan, ngasih pengalaman. Seperti itu. Karena terus terang saya membicarakan hal-hal ini yang membuat saya berhasil pastinya kepada orang-orang. Mereka malah nganggap saya aneh, ya silakan aja. Cuma bagi saya kebenaran harus terungkap kan gitu. Makanya lebih banyak orang gagal daripada orang sukses. Karena yang gagal nggak bisa mikir kayak orang sukses, dan orang gagal melihat orang sukses adalah orang aneh kan gitu. Misalnya ada orang sukses nih, wah ini keren nih, terus kalian tanya-tanya sama dia, gimana caranya untuk sukses? Terus dia kasih tahu, oh caranya sukses berhenti kuliah, ya terus harus berhenti kuliah, jangan kerja sama orang, ya usaha, punya duit nih, jangan disimpan, jangan ditabung, boros-borosin, supaya karena kalau kamu boros, kamu jadi mikir caranya dapat duit lebih banyak lagi. Nah biasanya kalau kamu dengar kayak gitu, kamu langsung bilang, oh ya lu sukses tapi lu gila kan gitu. Seperti itulah ya. Oke. Jadi yang pertama yang harus teman-teman tahu adalah kebenaran itu relatif. Daripada kita memaksakan kebenaran kita sendiri, lebih baik kita menghargai kebenaran-kebenaran orang lain yang walaupun menurut kita aneh atau bahkan salah. Seperti itu. Oke. Kedua yang ingin saya bicarakan sebelum saya membuka topik yang akan saya bicarakan adalah saya mau membicarakan tentang takdir. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih takdir? Pertanyaannya seperti itu, ya. Apakah kita lahir di dunia ini udah ditentukan jalannya, atau kita pas dilahirkan di dunia milih jalan sendiri? Kebanyakan orang lebih senang memiliki keyakinan bahwa kita lahir semuanya di tangan kita. Kita yang punya pilihan. Gak ada yang namanya takdir, semuanya di tangan kita. Seperti itu. Mereka memilih seperti itu karena mereka pikir kalau ada takdir, kalau takdir gue jelek gimana nih ceritanya gitu. Ya. Jadi banyak orang lebih berpikir untuk ini lahir kita punya free will, punya kebebasan. Namun menurut saya
yang aneh ini. Kalau kita mikir bahwa pada saat kita lahir kita punya pilihan atau free will, itu cuma alasan untuk menghibur diri kita aja sebenarnya. Sebenarnya takdir itu ada. Tapi karena menurut kita takdir itu ada jadi pahit, lebih baik kita bohongin diri sendiri dengan bilang, oh enggak, ada free will. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang di depan kita todongin senjata, kan pahit nih, gue bakal mati nih kan gitu misalnya. Lalu kita berpikir, aduh gue bakal mati nih, gimana nih? Tapi untuk menghibur diri, kita bilang, oh enggak, ini cuma mimpi, ini hanya mimpi. Jadi hubungannya sama takdir tadi, kalau kita bilang kita punya free will atau kebebasan untuk memilih, itu adalah kita cuma menghibur diri sendiri aja, menurut saya. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Memang kedengarannya seperti negative thinking ya. Tapi coba dengar dulu yang ingin saya sampaikan. Pada saat kita belum lahir, jiwa kita itu masih menyatu dengan alam semesta, atau kita menjadi bagian dari Tuhan. Sebelum kita lahir, kita tuh bagian dari Tuhan. Saya nggak punya waktu jelasin, pokoknya inti-intinya aja. Nah sekarang kalau kita ngomong Tuhan, Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah segalanya. Benar nggak? Kalau kita di mikroskop, zoom, paling kecil. Hal paling kecil adalah atom atau partikel. Benar nggak? Nah, jadi meja ini terbuat dari partikel. Kamu terbuat dari partikel. Jam tangan mahal ini terbuat dari partikel. Sombong kan itu? Sombong terselubung by the way. Kamera ini terbuat dari partikel. Handphone terbuat dari partikel. Semua kita terbuat dari partikel. Jadi wujudnya kita semua partikel. Kita bisa lihat ini bentuk kamera, ini ada orang. Itu karena cahaya yang masuk, yang menangkap partikel-partikel itu ditranslasi sama otak kita. Itu aja. Tapi semuanya ini sebenarnya partikel. Partikel di zoom lagi adalah energi. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Definisi Tuhan kan tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Alpha Omega, benar nggak? Jadi Tuhan wujudnya apa? Energi. Tidak punya wujud, tapi dia bervibrasi. Kita pun energi. Pada saat kita mati, kita jadi energi lagi. Sekarang pun kita punya energi, kan gitu? Jadi kita datang dari keseluruhan alam semesta ini, bagian dari Tuhan. Pada saat kita mau masuk ke dalam rahim ibu kita, kita sudah menentukan takdir kita sendiri. Oh nanti saya pengen hidup, namanya Anton. Terus nanti pas lahirnya si ini. Terus nanti setelah itu menjalani hidup begini, ketemu si ini, begini, matinya begini. Itu sudah kita tentukan sebelum lahir. Pada saat lahir, masuk jiwa kita, roh kita ke dalam tubuh, otak kita terlalu sempit atau terlalu kecil untuk menangkap informasi sebelum kita lahir. Jadi kita lupa apa yang terjadi. Kalau kalian belajar biologi, otak kita ada bagian namanya RAS, Reticular Activating System. Dia cuma bisa menangkap informasi 7 bit informasi per detik, sedangkan yang masuk informasi kepada kita adalah 11 juta bit per detik. Jadi dari 11 juta difilter jadi cuma 7. Banyak nggak? Banyak nggak tuh? Banyak ya, selisihnya. Jadi sebenarnya banyak yang nggak bisa kita lihat, banyak yang kita nggak bisa ingat. Kejadian kemarin aja jam 3 sore kita kadang lupa kan? Kita tidur nih, kita bangun, kita ingat-ingat mimpi aja lupa. Kita ini pelupa, benar-benar pelupa. Nanti pada saat kita mati, roh kita menyatu kembali sama alam semesta, kita ingat semua, kita mau menjadi apa. Jadi sebelum kita masuk ke dalam rahim, kita sudah menentukan takdir kita loh. Bedakan takdir sama nasib ya. Nasib bisa dirubah, takdir nggak bisa dirubah. Begitu kita masuk, kita sudah menentukan takdir. Kita lahir, kita lupa tujuan kita hidup ngapain. Tujuan kita hidup satu, menikmati hidup pastinya.
Tapi banyak orang nggak nikmatin hidup karena bagi mereka hidup adalah perjuangan. Hidup adalah stres kan gitu. Kita hidup untuk menikmati hidup, dan kedua kita hidup untuk mengerti kenapa kita membuat pilihan kita sebelum kita lahir. Jadi tujuan kita hidup ini untuk mengerti ngapain sih gua hidup, tujuan saya dalam hidup ini apa, mau jadi apa, misi hidup saya apa. Kita ingin mengerti pilihan-pilihan yang kita buat sebelum kita lahir. Itulah tujuan hidup. Nah, kembali lagi ke takdir. Pilihan kita di hidup ini cuma dua sebenarnya, dua doang. Sekali lagi teman-teman gak harus percaya sama saya bukan meyakinkan teman-teman, ini cuma berbagi. Tujuan kita hidup cuma dua sebenarnya. Pilihan kita hidup cuma dua. Mau ikut arus takdir yang kita ciptakan sendiri, atau melawan takdir yang sudah kita tentukan sendiri belum lahir. Kalau kita ikut arus takdir, kita akan bahagia. Kalau kita melawan takdir, kita akan sengsara. Simple. Hidup itu cuma ada dua hal, yaitu bahagia atau sengsara. Itu doang. Benar gak? Kita mau jadi kaya ngapain coba? Mau bahagia, benar gak? Pada saat kita jadi kaya, kalau kaya itu bukanlah takdir kita kaya memang, tapi gak bahagia. Kita mau dapat cewek model, tapi kalau takdir kita bukan untuk dapat cewek model, kita dapat cewek model, tapi ternyata begitu dibuka bawahnya kelaminnya sama. Misalnya, oke? Jadi pilihan kita hidup itu cuma dua. Mau ikut jalan bersama alam semesta atau Tuhan, jalan yang sudah ditentukan oleh kita yang terdahulu sama Tuhan, mau tanda kutip mau ikut jalan hidup atau melawan hidup gitu. Kalau kita melawan hidup, kita sengsara. Kalau kita ikut sama arus hidup, kita bahagia. Simple. Ya. Sekarang topik kali ini adalah spontanitas menjalani hidup. Jadi sebelumnya saya tanya dulu, soal takdir jelas nggak nih penjelasan saya? Ya, jelas ya. Pokoknya kalau kamu lawan takdir, kamu sengsara. Simple. Kamu ikut takdir bahagia. Sekarang, spontanitas menjalani hidup. Jadi seperti ini teman-teman. Pada saat kita masih kecil, atau mungkin udah SD atau SMP atau SMA, kita sudah bikin rencana hidup kita maunya jadi apa, seperti apa. Kalau cewek-cewek rata-rata mikirnya seperti ini hidup. Bahagia itu seperti ini. Aku sekolah, ini cewek, cowok beda lagi. Aku sekolah, terus abis sekolah lulus, abis lulus kuliah skripsi lulus, hore bahagia. Kerja sebentar, cari suami, punya anak, selesai, finish, hidupku bahagia, kan gitu. Coba deh tanya cewek-cewek. Jadi seluruh hidupnya itu ya cuma itu, kuliah, lulus, kerja, cari suami, punya anak, hore goal, kan gitu. Bener? Ya, cowok-cowok juga begitu rata-rata ya. Kerja kuliah, kerja, jadi pegawai atau pegawai negeri biar dapat apa namanya? PS, apa itu biar dapat apa? Pensiun, cari istri, punya anak, hidupku bahagia, kan gitu. Kita udah ngerencanain semuanya kayak gitu, dan rata-rata kayak gitu rencananya, kan gitu. Iya. Tapi hidup tuh sangat misterius dan aneh. Pada saat kita jalani seperti itu, ada aja kejadian yang seperti nendang kita ke arah yang beda. Saya kasih contoh dari pengalaman saya. Saya udah bikin rencana nih, kuliah IT ya. Wah, IT soalnya jadi programmer
kaya nih, belum lama nih, Bill Gates orang paling kaya IT tuh, ayo, ya udah masuk kuliah IT, ya kan? Botak-botak dikit nggak apa-apa lah. Masuk IT, kerja di perusahaan IT, punya duit, nikah sama cewek, punya anak, go, hidup bahagia. Nah, kuliah, kok kuliah kayak gini ya? Dulu perasaan SMA mungkin kuliah enak. Enaknya kenapa? Bebas, bisa pakai baju bebas, bisa mau masuk mau enggak. Ya, SMA kita bikin kuliah kayak gitu kan. Begitu kuliah beda lagi. Aduh, lebih stres ternyata. Ternyata kita pikirin dulu pada saat sudah terjadi nggak kayak gitu. Kuliah, stres, males, lagi ujian. Cewek model selingkuh. Bam, depresi, stres. Selingkuhnya sama om-om yang lebih kaya. Kayanya kaya banget. Kasih lihat, kelihatan foto. Kelihatannya dari mana? Saya tahu password emailnya, buka. Omnya ngirim foto dengan mobil-mobil mewahnya. Sakit hati dong. Terus by the way dia dandan waktu itu kan. Waktu itu janjian jam 5:30. Waktu itu belum ada handphone by the way. Teleponnya masih telepon koin sama telepon kartu. Kalau di bolong-bolongin kita tambal pakai plester hitam supaya bisa dipakai lagi, bener nggak? Nah, ini lama banget. Ada yang telepon kartu, telepon waktu itu betulnya punya handphone, mungkin dikasih om-omnya itu. Gancuk namanya. Waktu itu belum ketahuan. Jadi 8:30 dia datang 8:30, telat 3 jam. Pas datang dia dandan, cantik dandan. Terus aku bilang, wah kamu gak pernah dandan seumur hidup kamu, sekarang kamu dandan, kamu cantik. Terus dia bilang, oh iya aku dandan khusus buat kamu. Gak taunya bisa lain sama omong itu. So it sucks gitu. Dan akhirnya karena saya depresi, stres, terus ya udah gitu-gitulah. Saya putusin by the way. Udah, terus dia masih nangis-nangis, air mata buaya cewek gitu, buaya betina. Lagi ujian, rambut gondrong dulu kan, potong rambut, zaman spike masih baru-baru awal ngetren tuh. Potong rambut pengen di spike tapi kepanjangan, akhirnya rambutnya kayak sapu ijuk mirip kalau Street Fighter itu guile itu guile. Nah itu stres lagi ujiannya pakai komputer otomatis jawabannya A semua, A keluar, dulu paling depan keluar, anak-anak yang lain pada wah gila gak bisa, jago banget nih gue gitu. Keluar waktu itu lagi bulan puasa, saya langsung ke warung beli obat Insa pokoknya obat sakit kepala, minumnya pakai Coca-Cola. Nah hancur tuh. Lagi puasa lagi orang-orang ya, karena saking stres. Jadi seperti kita udah merencanakan hidup ditendang gitu. Kesini loh dengan kasih hantaman yang keras. Abis itu karena depresi, karena galau nggak rasional dong, kita nggak bisa mikir logika dong. Akhirnya waktu itu saya memutuskan, oke, gue harus lebih kaya dari om-om. Berhenti kuliah kerja. Berhenti kuliah ribut-ribut sama orang tua, kerja. Orang tua sakit hati. Kerja 2 kali pemasukan lebih banyak dari yang fresh graduate. Kerja kurang nih duitnya, kenalan sama investor bikin perusahaan IT. Bangga dong, umur 22 tahun bikin perusahaan IT. Hah? Mana ada 22 tahun perusahaan IT? Gak ada. 23 tahun ada perusahaan IT. 22 tahun perusahaan. Tapi beberapa saat kemudian bangkrut karena investornya menyelundupkan uang pajak. Bangkrut, punya utang banyak. 22 tahun udah punya utang belasan juta zaman dulu. Bayar utangnya, bla bla bla, bikin lagi perusahaan IT, bangkrut lagi, bikin lagi, bangkrut lagi. Pada saat kita sudah jedotin pala mati-matian, berusaha sebisa kita, seberani mungkin, sepertinya terus kita menghadapi tembok di depan kita, itu tandanya kita melawan takdir. Jadi daripada kita jedot-jedotin pala terus, lebih kita pasrah. Udah deh, Tuhan alam semesta atau apapun lah itu namanya, label yang kamu kasih, bawa nih gua sesuka lu. Pada saat kita udah gak bisa ngapa-ngapain, pasrah aja. Pasrah bukan sama keadaan ya, pasrah sama kekuatan yang lebih besar yang sebenarnya mau bantuin kita. Kitanya aja yang keras kepala mau nyiptain sesuatu berdasarkan pikiran dan ego kita sendiri. Pada saat kita pasrah, nah mau tahu ya bagus aja jalannya, tiba-tiba bikin PW,
beli mobil tadi jutaan-jutaan itu, belasan juta, tinggal di apartemen, punya teman-teman, cewek-cewek banyak. Oke, jadi intinya adalah kita hidup itu harus spontan. Kita nggak bisa merencanakan jalannya, abis ini begini, abis ini begini. Dan kita ngotot ke sana, nggak bisa. Pasti ada tandangan yang bikin kita sesuai jalurnya, sesuai jalur takdir yang sudah kita ciptakan sebelumnya. Tapi untuk bisa jadi spontan itu sangat menakutkan, karena kita harus buang yang namanya rencana. Yang kata lain, kita hidup tanpa rencana sama sekali. Yang terjadi terjadilah. Gak pusing gue soal besok, yang penting sekarang. Mana bisa bro begitu? Kalau kalian hidup spontan, yang tersisa bukan rencana yang dari kepala, yang ada suara di hati. Saat itu maunya ngapain, udah itu aja dilakukan. Tapi kalau kita lakukan step by step, walaupun kita nggak bisa lihat rencana gambaran besarnya, tapi itu kayak membawa kita ke satu titik ke titik lain yang ajaib gitu. Yang kita sendiri nggak bisa pikirin. Jadi daripada hidup sesuai dengan apa yang kita pikir bakal benar, kenapa kita nggak hidup dengan apa yang emang benar-benar benar gitu? Pernah ada ekspresi Tuhan bicara melalui hati? Pernah? Tuhan bicara melalui hati atau kepala ya? Hah? Ada nggak yang bilang Tuhan bicara melalui kepala? Ada nggak? Enggak ada. Kepala ini adanya apa? Ego. Nah ini sama ini nggak sinkron. Ini bisa pinter, bisa menganalisa, tapi nggak bisa meramal masa depan. Nggak bakal tahu yang di depan itu apa, benar nggak? Di sini dia bisa tahu di depan nih, ntar beberapa saat akan terjadi ini, nanti besok bakal begini terjadi. Di sini tahu, tapi di sini nggak tahu. Jadi kita lebih ngikutin di sini, karena di sini lebih masuk akal daripada di sini. Padahal di sini bisa nuntun kita kemana yang benar, walaupun kitanya nggak tahu. Itu kayak jalan di kabut gitu. Ini bisa tahu nuntun. Kalau ini ya kita so tahu sendiri. Gitu. Jadi teman-teman, dengerin suara hati, hiduplah dengan spontan. Kalau teman-teman bikin rencana untuk kuliah 5 tahun, lalu lulus, lalu jadi pegawai, tiba-tiba hari pertama masuk kuliah, suara hati bilang, bro lu gila, berhenti kuliah, langsung berhenti aja. Serius, gak bercanda. Tapi kalau berhenti kuliah gimana? Langsung panik kan? Kita nggak tahu abis ini apa yang akan terjadi. Kita lebih suka untuk ngikutin pikiran kita. Padahal pikiran kita nggak bikin kita bahagia. Pikiran kita tuh cuma bikin kita sengsara. Kita sengsara cuma gara-gara pikiran. Kalau kita ikutin hati, misalnya hari pertama masuk kuliah terus nggak enak kuliahnya, kita ikutin hati kita, ntar tahu-tahu kita bisa lebih bagus daripada kita lulus kuliah. Tapi kalau suara hati bilang kuliah ya kuliah. Contohnya siapa? Yang bikin itu iPhone. Siapa? Steve Jobs. Masuk kuliah, dia udah bayar mahal-mahal tuh. Terus ternyata nggak enak kuliah itu katanya. Nggak, dia udah bayar mahal terus dia nggak punya tempat tinggal ya. Dia numpang di kos-kosan temennya. Masuk kuliah nggak enak banget, kata hatinya bilang, lu keluar aja, ngapain sih? Akhirnya dia keluar, tapi karena udah daftar kuliah ya udahlah ambil kursus-kursus aja. Kursusnya apa? Kaligrafi. Tahu kaligrafi ya? Ambil kursus kaligrafi. Nah hatinya bilang, lu sukanya apa kaligrafi? Ambil kaligrafi. Akhirnya dia ambil kaligrafi, dia nggak tahu ini buat apa fungsinya kaligrafi. Kenapa hati gue bilang bikin kaligrafi? Tapi pada saat dia keluar kuliah, akhirnya dia bikin Apple Computer kan. Pada saat dia bikin Apple Computer, terus mereka harus desain yang namanya font. Tahu font nggak?
Jadi kaligrafinya kepake itu di font. Tapi pada saat dia ambil kaligrafi dia nggak tahu itu akan dipakai di font. Tapi ternyata kepake juga setelah beberapa tahun kemudian. Jadi hati kamu ini tahu apa yang akan terjadi di masa depan sana. Ikutin aja walaupun sepertinya sekarang ini kayak ini gunanya apa? Ngapain gua dibawa ke sini? Tapi ikutin aja. Kamu baru akan tahu efek dari ikutin hati dengan melihat ke belakang. Analisa 2-3 tahun ke belakang. Pada saat kamu ngikutin hati kamu, apa yang terjadi? Oh iya, kalau ini waktu itu gue ikutin, kalau ini gue gak ikutin, gak akan sampai ke titik ini. Kalau titik ini gak terjadi, gak akan ada ini. Kalau gak ada ini, gak akan ada ini. Dan kalau gak ada ini, saya tidak bisa sampai kepada apa yang saya sekarang. Jadi kita semua sampai di titik ini karena kita ngikutin suara hati. Oh iya benar juga. Analisanya itu lihat ke belakang, jangan lihat ke depan. Lihat ke depan nggak bisa, nggak mampu. Tapi hati tahu. Kita bikin rencana tahu nggak buat apa? Kan bikin rencana nih, besok mau ngapain, 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain, pengen dapet cewek kayak gimana, pengen dapet cowok kayak gimana, pengen kerja ini, pengen kerja itu. Kita bikin rencana tahu nggak tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur diri kita sendiri aja supaya tenang. Oh, gue udah punya rencana. Padahal kalau dipikir-pikir 99% rencana kamu gagal. Benar? Coba aja kamu lihat semua rencana kamu, 99% gagal. Pasti pada saat kamu menjalankan rencana, ada aja hal yang bikin rencana kamu itu hancur dan harus bikin lagi dari awal. Betul nggak? Dan andaikan rencana kamu mulus terjadi, semua berjalan sesuai rencana, kamu dapat apa yang kamu mau dengan rencana kamu nggak bahagia. Gue pengen dapet cewek model, yes dapet cewek model, tahunya kayak gini doang nih. Biasa aja deh. Gitu. Coba-coba gue pengen dikelilingi banyak cewek-cewek, terus udah dikelilingi banyak cewek-cewek, oh gini doang. Malah gue pusing jam 3 pagi diteleponin mau curhat. Jelas maksudnya? Oke, jadi semua yang kita lakukan, bikin rencana itu cuma bikin diri kita tenang doang. Tapi apapun rencana kita, belum tentu rencana kita itu jalan dengan baik. Dan rata-rata memang tidak baik. Pasti ada aja yang belok-belokin. Kita harus spontan, bukan ngotot jalanin rencana. Oke? Kamera masih rolling ya? Jelas nggak sampai sini? Teman-teman, yang paling menakutkan adalah hidup tanpa rencana. Hidup tanpa rencana dan cuma dengerin suara hati. Paling takut. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Nah yang mikir kalau gini gimana, kalau gitu gimana kan apalagi kita kan sok tahu orangnya. Biasanya kita mikirnya negatif kan. Resikonya gimana? Ntar kalau lu bilang duit, kata hati duit cuma 100.000, jajanin 99.000 tinggal 1.000, besok dapat duit dari mana? Panik gitu. Oke? Tapi coba deh teman-teman eksperimen deh. Lihat, kalau punya duit tinggal dikit, habisin deh. Jangan ditabung, bener. Habisin aja tuh duit. Tahu-tahu datang lagi lebih banyak. Dari mana datangnya? Gak usah tahu dan kita gak akan tahu. Tahu-tahu aja. Itu ajaib. Kita hidup itu penuh keajaiban. Yang bikin hidup kita itu biasa, nggak ada keajaiban, boring, sengsara, gitu-gitu aja ya karena kita punya rencana di kepala. Pada saat kita ikutin kata hati, buang rencana, yang terjadi apa? Kejutan. Dan kita semua suka kejutan, bener gak? Tahu-tahu besok dapat duit banyak, siapa yang nggak suka? Tapi kita udah punya rencana, besok pokoknya kita mau masukkan ya 100.000 aja. Kenapa gitu? Realistis, kan gitu. Padahal kalau kita buka pikiran kita, buka hidup kita, nggak ada rencana, kita spontan, kejutan loh. Dan biasanya kejutannya bagus-bagus. Kita aja mikirnya nggak bagus. Dan itu sepertinya mustahil, dan saya sepertinya takut. Oke?
Saya sudah melihat muka-muka skeptis. Ya nggak apa-apa. Tapi coba eksperimen. Coba gila-gilaan gitu. Saya dari tahun 2006 sampai sekarang ini seperti itu. Bikin rencana gagal dulu. Pas udahlah, bodo amat lah. Suka-suka lu deh alam semesta, atur aja hidupmu. Toh udah bikin jalannya, ngapain stres? Dan kalau ikutin jalannya pasti bahagia. Udah ikutin kata hati. Misalnya mau dapat duit, 150 juta misalnya. Nggak usah bikin rencana, ikutin aja kata hati. Kata hati bilang, wah, misalnya kalian punya utang gitu, harus bayar utang seminggu lagi. Bingung kan? Pasrah, ikutin kata hati. Seminggu lagi nih, biasa kita kan bikin rencana pinjam duit di bank apa dulu. Ini coba aja ikutin kata hati, main di danger zone. Pada saat udah mau bahaya, kalian malah ketawa-tawa, hahaha gitu. Ya, kalau di Warcraft itu si troll itu yang kecil bilangnya I left in the face of danger. Misalnya punya utang nih 150 juta, seminggu lagi harus lunas gitu. Kalian nggak tahu mau ngapain, ikutin kata hati. Kata hati bilang apa? Tidur aja. Bilang main PS, main. Tinggal sehari lagi ngapain? Dugem. Jangan salah, nanti di tempat dugem tahu ada cewek nyenggol, terus ceweknya suka, terus kalian lagi mabuk, kebetulan kalian cerita curhat, ceweknya tersentuh malah dikasih gini. We never know, kan gitu. Dia memang hidup enak, kita aja yang bikin gak enak. Iya kan? Ini udah tepok-tepok aja gitu. Tepok tangan apa tepok pantat mas sebelah kan ya? Oh gitu ya, boleh silakan ciuman. Ya. Jadi teman-teman intinya, hiduplah dengan spontan. Karena pada saat kamu hidup dengan spontan, mungkin kamu bisa bikin rencana lah. Rencananya jangka pendek aja, rencana seminggu ke depan lah. Ya walaupun kamu cuma bikin rencana seminggu ke depan, kadang-kadang rencananya nggak berhasil. Ada aja kadang kejadian yang bikin rencana hancur. Tapi udahlah, bikin rencana seminggu ke depan biar kalian tenang aja hati. Nggak usah bikin 10 tahun, 20 tahun. It won't work. Siapa yang pikir saya dulu pengen jadi programmer IT, kepala botak, kerja sama orang sekarang tiba-tiba bikin PW bisa ngomong di sini? Siapa yang tahu? Saya nggak pernah ngerencanain itu. Tapi kalau saya nggak ikutin kata hati, kita nggak akan kumpul di sini. Oke, bikinlah rencana seminggu ke depan. Sisanya ikutin kata hati. Lihat apa yang terjadi. Hidup dengan spontan. Jangan terlalu distruktur. Hidup itu bukan struktur, hidup itu seni, warna, bukan hitam putih. Oke? Kecuali zaman dulu buku bokep stensilan hitam putih. Sekarang udah berwarna semua ya. Tantangannya pada saat kita mau hidup spontan adalah melawan ketakutan kita sendiri. Kita takut karena kita merasa sendiri, kita merasa kita tuh lemah, kita merasa kita bukan siapa-siapa. Padahal ada yang lihat di atas alam semesta, atau disebut dengan sang arsitek yang maha kuasa, pencipta, itu jagain kita kok. Kitanya aja nggak percaya sama dia. Jagainya gimana? Ya dia ngomong lewat kata hati, ke sini, ke situ, ke sini. Kita nggak mau dengerin, kenapa? Egonya gede, kan gitu. Oke? Jelas ya? Jelas ya?